Ya, selamat pagi Ibu sekalian. Terima kasih sudah datang ya pada pagi ini. Ya, semangat ya tadi. Ya, mari sebelum pelajaran dimulai, mari kita sama-sama berdoa ya. Doa mulai. Doa selesai. Mari. Perkenalkan, nama saya Toto Sutopo. Ya, saya instruktur di KBL, ya, tinggal di Bojonegoro. Ya, kemudian saya S2 di Magister Management di University, satunya di UI, dan saya sertifikasi di International Certification di RIBF, Banking and Finance. Saya sekarang di SCC Indonesia, ya. Kemudian pengalaman kerja saya di beberapa di SPC, di Bank Ekonomi, Bank Indonesia, dan di OCBC. Jadi nanti jika ada pertanyaan atau ingin tahu lebih lanjut bisa menghubungi saya di email di sini atau di mobile banking seperti yang kita di sana. Ya. Sudah absen belum? Belum ya? Oh ya. Ya. Saja. Di daftar hadir di yang absen sebagai tanda bukti kehadiran ibu-ibu sekalian dalam training ini. Ya, sudah ada namanya. Ya. Baik. Sudah absen. Kemudian ini adalah tata tertib selama pelatihan ini. Ya. Jadi nanti selama dalam saya menjelaskan, jika ada pertanyaan langsung angkat tangan. Kemudian jangan dibuka dulu HP-nya. Saya mohon untuk tetap konsentrasi. Kemudian jangan terlambat dan juga menjaga ketenangan kelas. Tidak lupa saya untuk mengingatkan ibu-ibu untuk keselamatan di dunia. Nanti jika turun dari tangga supaya lihat tangga, kemudian jika ke restroom untuk berhati-hati pakai mesin, dan juga pada kabel ya, kabel di sana. Jadi ada yang menyilang di lantai atau ada kabel yang terbuka yang disentuh. Pelatihan ini adalah pelatihan yang sangat penting ya. Sebagai apa? Sebagai license atau sertifikasi yang diwajibkan oleh Bank Indonesia bahwa ibu di sini telah mengikuti dan kompetensi dalam bidang tertentu. Ini penting ya, karena kalau tidak ada license itu, walaupun ibu bisa melakukan pekerjaan, tapi dianggap belum punya license untuk sertifikasi ini. Jadi settlement pembayaran transaksi finance. Di sini kan sebagai staff bank di bidang trade finance ya, harus mengikuti. Salah satunya adalah mengenai documentary collection, yaitu melakukan pembayaran incoming documentary collection yang dilakukan oleh bank. Nah, ini kan transaksinya banyak nih yang bisa di luar negeri dan sebagainya ya. Nah, dari mana ini? Ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai, yaitu salah satunya disebut dengan unit kompetensi. Kompetensinya apa? Melakukan pembayaran documentary collection. Kemudian ada EK-nya, yaitu melakukan pembayaran documentary collection, dan ada skill yang khusus di situ, yaitu bagaimana cara melakukan penyerahan incoming documentary collection kepada pihak tertarik atau kepada pihak
drawing. Drawing sini adalah importir, ya, sebagai nasabah atau sebagai rekanan ibu sekalian sebagai petugas bank. Tujuan pelatihan di sini, ya, adalah setelah melakukan pelatihan dapat menjelaskan cara melakukan IDC atau Incoming Documentary Collection kepada tarik atau importer sesuai prosedur yang berlaku. Nah, ditekankan juga di sini, ya, prosedur yang berlaku. Mampu apa di sini manfaatnya? Mampu melakukan penyerahan dokumen dari IDC sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi mempunyai skill. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada materi pelatihan. Ini adalah materi pelatihan. Materi yang pertama adalah yang dikuasai adalah mengenai APPU atau penerapan program anti pencucian uang, terorisme. Nah, pendanaan terhadap proliferasi senjata pemusnahan massal. Ini sekarang kan zamannya perang, ya, jadi jangan ada transaksi yang melakukan terorisme atau senjata yang perang di sini. Kemudian POJK ini adalah POJK yang mengatur mengenai sistem pembayaran salah satu di dalam, dan documentary collection adalah di dalam POJK ini. Nah, international rules-nya adalah yang seperti ini. Ini adalah international rules yang mengatur mengenai collection yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce. Ya. Nah, ini adalah standar prosedur yang harus diikuti atau diketahui oleh ibu sekalian. Ini adalah apa documentary collection dan kenapa documentary collection atau service apa yang dilakukan oleh bank. Jadi ibu sekalian sebagai petugas bank, ya, memperoleh mandat terhadap dokumen yang dikirim oleh eksportir, ya, untuk apa? Untuk memperoleh pembayaran terhadap dokumen tersebut, ya. Jangan lupa, ya, kata intinya adalah untuk memperoleh pembayaran terhadap dokumen tersebut. Nah, dokumen apa saja? Yaitu ada dua jenis dokumen, yaitu dokumen keuangan, vessel draft atau bill of exchange, dan juga promissory. Tapi dalam collection biasanya adalah yang dilakukan adalah dokumen keuangan yang berupa draft untuk menagih. Sisanya apa? Sisanya adalah dokumen komersial atau dokumen ini sangat penting untuk siapa? Untuk importir. Untuk apa? Untuk melakukan clearance atau pengambilan barang di pelabuhan, ya. Jadi tanpa dokumen ini importir tidak bisa mengambil barang di pelabuhan. Makanya harus dibayar dulu nih. Dibayar apa? Dibayarnya melalui bank, ya. Nanti bank ini akan mengirimkan uangnya ke luar negeri. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Ini adalah schedule of remittances dari dokumen tersebut. Ini ada eksportirnya siapa, importirnya, banknya siapa, dokumennya jumlahnya berapa, di sini ada semua, ya. Invoice ada 2 dan sebagainya, ya. Setelah itu, ini adalah dikirim oleh eksportir kemudian ke bank pengirim atau bank eksportir. Nah, bank eksportir, ya, akan melakukan pengiriman ke bank penerima. Biasanya lewat kurir nih. Nah, bank penerima harus ini. Di sini ada instruksi-instruksi yang harus diikuti oleh penerima bank atau bank penerima untuk menyerahkan dokumen tersebut ke importir. Jadi instruksinya ini harus dari sini harus jelas, di sini harus diikuti oleh bank penerima. Jika tidak jelas, maka bank ini harus
get back to the remitting bank ya, untuk capital apa sebenarnya instruksinya. Dikirim begitu aja, bisa dikirim begitu aja, tapi biasanya harus ada pembayaran pada umumnya. Ya. Jadi instruksinya ada bermacam-macam. Salah satunya yang paling biasa 95% adalah please release documents against payment. Jadi kalau tidak ada payment harus di hold. Kalau nggak dibayar gimana? Ya balikin aja gitu ya ke mereka. Jadi perintah itu yang harus kita harus patuhi, ya harus dipatuhi dan harus dilihat, dan kita harus punya skill. Nah, skill lainnya adalah pada kali ini adalah skill untuk menyerahkan dokumen itu kepada importir. Tata caranya seperti apa? Nah, ini tata caranya ya. Tata caranya adalah melakukan verifikasi kewenangan pengambilan dokumen tersebut. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan surat kuasa yang disimpan oleh bank. Bank biasa punya surat kuasa ya. Surat kuasa yang dari awal sebenarnya sudah disimpan. Bank akan tanya, nanti kalau ada yang datang, siapa yang mengambil? Gitu. Nah, biasanya disimpan di bank. Kopi KTP-nya disimpan oleh bank, dan kadang-kadang dimasukkan ke sistem supaya lebih cepat. Kalau ini bisa pakai sistem, bisa juga manual. Nah, kalau yang ini, nah ini harus manual nih. Dokumen itu diperiksa, nomor referensinya berapa, nama eksportir, nomor drawing, nilai, dan jumlah dokumennya berapa ya, jangan sampai tercecer oleh bank kita sebagai tugas bank. Tanda terima, nah ini penting nih tanda terima ya. Buatlah tanda terima yang berisi penerima siapa, tanda tangannya, dan tanggal, nilai dokumen, dan nomor referensinya. Ya. Ini sangat penting kalau nanti dicek nih audit segala macam sebagai kelengkapan file bank, atau digunakan sebagai alat jika ada telepon dari kantor ya, kantornya importir, atau nanti juga jika dari banknya si eksportir nanya juga nih, udah dirilis belum dokumennya? Oh sudah, tanggal sekian yang terima, oh si A. Bisa juga seperti itu. Nah, ini adalah yang tadi sebagai alur ya. Ini ada dokumen, kemudian ada surat kuasa ya. Surat kuasa, kemudian ada tanda terima. Nah, ini adalah alur yang bisa dipahami ya. Di sini ada dokumennya, sini surat kuasa disimpan bank. Nah, ini adalah tanda terima. Ini biasanya filenya harus ada semacam ini filenya. Nah, ini dokumen-dokumen ya. Dari sini. Surat kuasa, tanda terimanya bisa macam-macam nih, tergantung bank nantinya seperti apa. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya? Saya tanya Pak. Ya, baik. Kita lihat kayak tadi serius ya? Iya Pak. Jadi jika kurir ya Pak, yang datang itu kurir, namun dia tidak membawa identitas KTP. Nah, bagaimanakah cara memverifikasi kewenangan dalam pengambilan dokumen income dan monetary collection ini Pak? Oh iya, betul. Itu pertanyaan penting. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi tugas kita adalah menyerahkan dokumen tersebut kepada petugas atau orang yang berwenang ya. Jadi harus tahu dong namanya siapa, kemudian sesuai nggak tanda tangannya gitu. Nah, sekarang KTP-nya nggak ada. Nah, KTP-nya biasa ditaruh di basement, orangnya naik ke atas. Nah, Bu Ferda bisa tanya ke kurir tersebut ya,
ya? Mungkin SIM ya. Oh, SIM ya. SIM. Nah, SIM itu kan ada tanda tangannya ya. Ya. Jadi bisa dilakukan verifikasi tantangan. Ya. Baik, ada pertanyaan yang lain? Udah cukup kan, jelas. Cukup ya, jelas ya. Nah, kalau jelas, maka saya dapat menyimpulkan bahwa ibu di sini telah mengerti tentang cara melakukan penyerahan IDC kepada importir, ya. Nah, kalau sudah mengerti, maka saya akan bertanya nih sekarang, ya. Tadi kita bertanya, sekarang Bu Hana. Nah, bisa sebutkan informasi apa saja yang harus diperiksa dalam melakukan penyerahan dokumen dari incoming dokumen collection kepada DOI. Baik, kita harus memeriksa nomor referensi, kemudian kita perlu nama eksportir, kita perlu nama importir, kemudian kita perlu tahu nama dan jumlah dokumen yang ada. Oh, nama dan jumlah dokumen yang ada. Nilai, sorry. Oh, nilai. Ya. Nilai dan jumlah dokumen. Oh, kenapa perlu? Oh, supaya ini ya, Bu ya, supaya nggak ketukar ya. Betul. Nah. Oke, jadi kalau benar, terima kasih Bu Hana. Ya. Nah, terusnya kita akan melakukan evaluasi, ya. Ini adalah evaluasi. Nanti kalau dijawab, ya. Waktunya 1 menit. Sambil itu saya tunggu ya. Sebentar. Sudah Pak. Sudah. Oh, waduh. Oke. Sudah dijawab. Saya periksa dulu ya. Periksa dulu. Ya, periksa dulu. Oke, sudah lengkap. Oke. Sudah lengkap. Ini adalah tugas tambahan. Nah, Baik Pak, kami catat ya Pak. catat dulu. Boleh. Foto boleh, dicatat boleh. Tanggal 11 ya Pak. Tanggal hari Selasa, tanggal 11. Baik. Nih, tadi kan sudah menjelaskan, jadi kita harus ibu-ibu bisa dong merangkum kayak gini di rumah. Ya, bisa Pak, bisa. Dirangkum, kemudian kemudian dikumpulkan ya. Ya. Jangan lupa dikumpulkan hari Selasa nih. Ya. Ini kan sekarang hari apa nih? 10 hari kan? Oh, ya. Besok ya Pak. Oh, besok betul. Saya ingatnya hari Sabtu Minggu ya. Saya ingatnya hari Sabtu Minggu jadi ini. Oke, baik. Ya. Nah, baiklah kita telah selesai. Kita berdoa dulu. Terima kasih. Mari. Ya, telah selesai. Nah, karena kita sudah selesai, ya. Jangan Terima kasih lupa banyak, Pak. untuk hati-hati di jalan dan lihat never stop learning. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih.